Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Wah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat gak nih? Masih dong. Masih pagi udah pada loyo. Belum sarapan. Oke. Belum sarapan? Kenapa Iya. ini belum sarapan? Karena tadi kesiangan bangunnya. Ya, apakah kamu tidurnya malam? Iya. Kenapa malam? Nggak tahu, nggak bisa tidur aja. Oke, sebelum kita masuk ke materi, gimana kalau kita absen dulu ya? Oke, siapa di sini yang tidak hadir? Bila Oke, Bila. Kenapa Bila? tidak ada keterangan. Minggu kemarin ada yang tidak hadir. Saya Ibu Ngapain nih? sakit. Oke, sakit ya. Oke, semuanya udah saya absen ya. Oh iya, Aisyah ya. Aisyah hadir. Aisyah hadir. Kayak Aisyah rajin sekali ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi sekarang, gimana kalau kita mereview dulu materi minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Tidak. Tentang wudhu. Ada yang mau bacakan gak wudhu? Kayaknya Aini deh Ibu. Ayo ini minggu kemarin Bacakan apanya Ibu? doa mengusap wajah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi wa tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Oke, keren ya. Nah, ada yang tahu gak kira-kira apa yang akan kita pelajari di minggu ini? Enggak Ibu, apa tuh Ibu? Oke, coba saya akan memberikan clue ya. Kita hidup pagi ini dengan nafas. Nah, nafas itu terbuat dari apa? Oksigen. Oksigen itu terbuat dari apa? Dari Asalnya dari mana? Yang menciptakannya siapa? Allah. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Ciptaan Allah kah Ibu? Rukun iman. ya, betul. Betul sekali. Kita sekarang akan belajar tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, dan juga kita akan mempelajari fenomena-fenomena di alam semesta ini yang termasuk di sekitar kita. Apalagi yang sekarang kita sedang melaksanakan, yaitu dengan bernafas. Nah, oke. Di sini kita akan menjelaskan apa itu iman kepada Allah. Kita akan mencari ayat-ayat Al-Quran yang masih berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu juga kita akan tahu nih tanda-tanda kebesaran Allah itu. Dan kita tuh merasakan bagaimana. Apakah kita sudah merasakannya setiap hari? Apakah kita bersyukur sudah mendapatkan itu? Sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu videonya ya. Oke. Sudah ya, sudah terlihat tadi dalam video ini 2 menit ya, 2 menit yang dimana kalian apa sih gitu yang kalian rasakan setelah melihat video ini? Ayo, ada yang mau menjawab? Apa sih yang kalian rasakan gitu setelah melihat video ini, dan juga apa yang tadi sudah saya tanyakan? Mungkin kayak melihat keindahannya itu, kita tuh merenung siapa sih yang menciptakan keindahan itu, gitu Ibu. Oke. Terus ada lagi yang mau jawab? Ayo, selain ini. Mungkin dari video itu kita tuh apa ya Ibu? Ya ternyata ciptaan Allah itu indah banget gitu. Oke. Terus kuasa Allah itu berarti sangat besar kayaknya begitu. Apakah kekuasaan Allah itu kalian rasakan setiap hari? Iya. Contohnya? Contohnya ya tadi kata Ibu, bisa bernafas, kita bisa enak makan, tidur, apalagi sekarang. Oke. Setelah itu, saat tadi kita melihat ya video itu, fenomena alam gitu ya, yang di sekitar kita, dari hujan, petir, sampai titik kecil pun itu tuh kekuasaan Allah, anak-anak ya. Dari kita berada di sini, kita berada di lantai 2 ini, kalau bukan karena kekuasaan Allah, kita bisa apa? Ya, anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan membacakan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Baqarah ayat 163. Silakan dibuka.
Kalian membuat kelompok 2 orang saja, 2 orang untuk mencari makna ayat dan pengertian iman kepada Allah. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Sekarang Ibu mau kelompok siapa dulu yang akan mempresentasikan apa dari makna ayat tersebut? Saya Ibu. Oke, silakan Aisyah. Jadi al-ikhlas itu bermakna tentang keesaan Allah ya. Ya, keesaan Allah ya. Dan dimana Allah itu hanya satu-satunya gitu ya. Nah, rukun iman pun iman kepada Allah yang pertama. Ketika kita mencintai seseorang, mencintai orang tua kita, tapi tetap nomor satu itu tetap Allah ya. Semua itu berharapnya kepada Allah, apapun itu tetap kepada Allah gitu ya. Pokoknya satu detik pun tanpa Allah itu nggak bisa. Hampa gitu ya. Hampa, iya betul. Tanpa Setelah tadi kalian berdiskusi gitu ya, sudah menyampaikan makna dari ayat tersebut. Coba saya mau tahu dong, berikan saya salah satu contoh untuk tentang beriman kepada Allah di kehidupan kalian. Di sekolah pun boleh, di saat ini pun boleh. contoh kayak kita ini kan sedang belajar ya, yang dimana belajar itu emang diperintahkan dari kita lahir terus sampai kita meninggal. Nah kan ini merupakan yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar itu ya. Jadi kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ini merupakan sebuah keimanan kita kepada Allah. Bagus ini dari kamu. Oke, anak-anak ya, kita sekarang sudah tahu apa gitu ya, apa iman kepada Allah. Jadi sebelum kita tuh rukun iman tuh bukan cuma tahu rukun iman satu kepada Allah, kepada malaikat, kepada apa dan kodar. Itu tuh dari satu poin itu tuh ada artinya lagi gitu, ada makna di balik itu semua gitu. Kita harus harus tahu gitu lebih dalam. Kalau tuh kita sekarang sedang belajar tentang iman kepada Allah gitu ya. Iman kepada Allah itu apa gitu ya. Jadi kalian tahu kan apa maksud dari iman kepada Allah tadi gitu ya. Yang dimana kita tuh pokoknya Allah tuh satu-satunya gitu. Tanpa Allah tuh kita nggak bisa apa-apa gitu, ya. Baik. Oke. Sekarang kita akan menyimpulkan dari yang tadi kita pelajari ya. Diskusi apa sih yang ada di benak kalian setelah kalian merasakan Allah itu selalu ada di hati kalian, selalu ada dimanapun kalian berada. Ayo, bagaimana pendapat dari kalian, anak-anak? Boleh diulang Ibu ininya pernyataan pendapatnya? Oke, pendapat kalian tuh bagaimana sih kalian bisa merasakan gitu, bisa meningkatkan keimanan kalian gitu dalam kehidupan sehari-hari kalian gitu. Kalau Allah itu ada di sekeliling kita, ada di hati kita gitu. Jadi mungkin dengan kita bernapas, kita bisa bicara nih sekarang, terus kita bisa gerak, kayak kita bisa bertatap muka dengan ibu, ini merupakan wujud nyata dari Allah itu ada gitu, dari melihat alam sekitar, kayak tadi hujan gitu kan, berarti itu kan ada yang menciptakan. Oke, baik ya. Alhamdulillah ya, kita sudah mengulik basic saja gitu. Segini tuh masih ada banyak panjang lagi. Mungkin nanti minggu depan kita akan melanjutkannya lagi ya, masih pada iman kepada Allah, nanti ada iman kepada malaikat, iman kepada Rasul gitu. Baik. Saya memberikan tugas rumah ya, mencari 2 ayat Al-Qur'an yang membahas tentang iman kepada Allah. Nanti minggu depan kita akan mengevaluasi dan mereviewnya lagi lebih dalam ya. Oke, pembelajaran hari ini dicukupkan.